Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita di malam ini berkaitan dengan abwab al-khair, abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya seperti Ibnu Majah, Imam Ahmad, dengan sanad yang hasan, dan ini pun diletakkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah di nomor hadis 29, datang dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sebuah amalan. Mu'adz nanyanya sebuah amalan, tapi nanti jawabnya banyak amalan. Sebuah amalan yudkhiluni al-jannah, yang memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau wahai Mu'adz telah bertanya tentang satu perkara yang besar, satu perkara yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, dan sesungguhnya itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada faedah di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan saat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang sebuah amalan yang memasukkan dirinya ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, Nabi mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azimin, sungguh engkau wahai Mu'adz telah bertanya satu perkara yang agung, satu perkara yang besar. Ini untuk membantah orang-orang yang menyatakan bahwa pembicaraan ini remeh, karena keluar dari lisan, bahkan lisan kaum muslimin.
Ketika kita berbicara surga dan neraka, bagaimana kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka? Apa jawab mereka atau perkataan mereka? Ah, ngajinya surga neraka mulu. Seperti itu. Surga neraka, sudah neraka. Orang udah bicara ke bulan, dia masih surga neraka saja. Masya Allah. Untuk apa kita hidup memang? Untuk apa? Dan kita beragama untuk apa? Kita beragama tidak lain tujuan yang paling akhir kemana? Masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini intiha, ini tujuan akhir. Makanya Nabi mengatakan azim, perkara yang besar. Kok kita bisa meremehkan? Surga neraka melulu katanya. Masya Allah. Maunya apa yang dia bicara? Ternyata ditelusuri, maunya bicaranya politik melulu. Masya Allah. Ya, dia tinggalkan pembahasan yang penting. Dia tinggalkan pembahasan yang penting, perkara yang besar, kemudian dia menuju perkara yang tidak ada kepastiannya, bahkan mungkin akan membawa kepada kesesatan. Ya, karena kan kalau bicara politik nggak ada habisnya, ya tidak? Nggak ada habisnya. Yang ada pahala? Tidak. Yang ada jalan dan sakit hati. Sahih? Tidak ada habisnya. Ini bukan ada pembicaraan khusus dan orang yang ahlinya yang bicara. Bukan orang-orang yang belajarnya di pinggir jalan, bukan di warung kopi, bukan. Ya, karena pembicaraan ini ya di tempat-tempat seperti itu. Nah, kita kembali. Laqad sa'alta an 'azimin. Nabiyuna alaihi salatu wassalam menyatakan perkara bertanya tentang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka adalah perkara yang besar dan tidak boleh kita meremehkannya. Wa innahu layasirun. Sesungguhnya itu akan mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Mafhumnya apa? Di sana ada orang yang disulitkan untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Justru sebaliknya, dia dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga. Nasallallahu lana walakumul afiyah. Sulit sekali dia menjalankan ketaatan, tapi untuk kemaksiatan terbuka lebar. Mudah dia untuk maksiat, tapi untuk ke surga, untuk menjalankan ketaatan begitu amat sulitnya. Dari sini menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Kemudahan mendapatkan hidayah itu hanya di tangan Allah. Dan ini perkara yang sulit, perkara yang besar. Kok kita meremehkan? Innahu layasirun. Sesungguhnya itu mudah. Ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Atas orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Iya. Berarti kalau seandainya kita merasa kok sulit amat ya saya ibadah, kok sulit amat saya untuk menjalankan ibadah ini, bangun malam kok sulit amat, baca Quran kok sulit amat. Jangan-jangan kita tidak diinginkan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan hidayah, untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lanjutannya, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul bait. Ini perkara yang wajib. Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz perkara-perkara yang wajib, yang bisa mendekatkan dirinya ke surga, yang bisa memasukkan ke dalamnya surga. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tauhidullah. Ini yang pertama. Dan ini asas.
untuk masuk ke dalam surga bertauhid kepada Allah. Mafhumnya, orang yang berbuat kesyirikan tidak akan pernah didekatkan oleh Allah ke dalam surga. Orang yang menyekutukan Allah tidak dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang mencari barokah kepada selain Allah, orang yang beribadah di kubur, orang yang mengagungkan benda-benda keramat, benda-benda yang sama sekali tidak memberikan manfaat dan mudarat, dia disusahkan oleh Allah untuk didekatkan ke dalam surga, untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan ini asas, pondasi dasar bagi setiap muslim. Titik tolak seseorang untuk masuk ke dalam surga, untuk berjalan menuju surga. Jadi bukan hanya dari sholat, tidak, dari akidah yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di antara hujjah yang beliau sampaikan dengan mengatakan tauhid awalan ya ayyuhal muslimun. Tauhid pertama kali wahai kaum muslimin. Di antara hujjahnya ini, di antara dalilnya ini, Nabi mengawali pengajaran kepada Mu'adz untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka adalah bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu dakwah ahlu sunnah yang pertama kali adalah tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya. Oleh karena itu wajib kita mempelajari akidah, aqidatu tauhid. Wa tuqimus shalah, setelah tauhidnya benar. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini adalah merupakan ejawantah, realisasi dari kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini realisasi, amal atau praktek dari dua kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus bertauhid. Bertauhid menyembah hanya kepada Allah, dan bertauhid bahwa nabinya yang patut untuk diikuti saja, tidak mengikuti yang lainnya. Hanya Nabi yang wajib untuk diikuti dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fahada tauhid. Oleh karena itu tauhid ada dua, tauhid fil ibadah wa tauhid fil risalah atau fil ittiba'. Tauhid dalam ibadah dan tauhid dalam ittiba', yakni beribadah kepada Allah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan berhaji ke Baitullah. Ini arkanul Islam yang wajib ditunaikan, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan tambahan penjelasan, tambahan faidah kepada Mu'adz. Qala ala adulluka ala abwabi khair, maukah aku tunjukkan kepadamu atas pintu-pintu kebaikan. Ini tambahan. Jadi pintu-pintu kebaikan ini bisa dilaksanakan atau bisa diamalkan setelah mengerjakan yang wajib-wajib, setelah menegakkan arkanul Islam. Dan seseorang tidak akan terbuka pintu kebaikan ini sebelum dia menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum mereka menegakkan rukun Islam, tidak akan terbuka pintu kebaikan itu. Makanya Nabi mengatakan dengan menggunakan kalimat abwab.
Abwab ini bentuk jamak dari bab, pintu. Pintu itu bisa terbuka dan tertutup. Pintu itu bisa terbuka dan tertutup. Maksudnya Nabi, abwabul khair, pintu-pintu kebaikan ini adalah segala sesuatu yang membuka kebaikan. Dan pintu ini akan tertutup bila ia tidak melaksanakan yang wajib-wajib, tidak menegakkan terlebih dulu arkanul Islam, tidak menegakkan tauhid, tidak menegakkan salat, tidak menunaikan zakat, tidak melaksanakan ibadah saum, dan juga tidak haji. Hanya saja haji di sini pengecualian diiringi dengan mastata'tum, semampu kalian. Minimal yang 4 itu. Ya, yang 5 yaitu tauhid, salat, zakat, puasa. Haji belum mampu bukan berarti yang lainnya tidak terbuka. Ya, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun. Ini yang pertama. Pintu yang pertama. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Jadi maksudnya Nabi SAW ingin menyatakan pintu kebaikan yang pertama adalah puasa, saum. Kenapa puasa? Karena puasa itu tameng. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala bahwa abwabul khair itu ada asbab, ada sebab-sebabnya. Yang pertama, asbabu waqaiyah, sebab penjagaan, yakni penjagaan agar kita mendapatkan kebaikan, dijaga dengannya. Dan puasa ini adalah asbabu wiqaiyah, sebab penjagaan kita untuk selalu mendapatkan kebaikan. Ya, menjaga dari syahwat, menjaga dari dosa dan maksiat. Saat kita terjaga dari maksiat, ini pintu kebaikan. Ini kebaikan. Jadi kebaikan bukan hanya sekedar kita menjalankan ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat, hadal khair. Ini kebaikan. Ya, ini kebaikan. Kemudian yang kedua, asbabu ilajiyah, sebab-sebab, yakni pembenahan, perbaikan. Perbaikan dari apa? Al-khati'ah, dari kesalahan dan dosa. Dari kesalahan dan dosa. Disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ati kama yudfi'ul ma'un nara. Pintu yang kedua, as-sadaqah. Pintu kebaikan yang kedua, sedekah. Bahkan sedekah ini pintunya yang pintu yang membuka banyak kebaikan. Ya, kalau puasa itu pintu yang menjaga dari segala keburukan. Dari banyak keburukan, banyak kemaksiatan, dan ini kebaikan. Yang kedua, pintu sedekah. Sedekah ini membuka pintu sangat banyak kebaikan. Nanti akan dijelaskan hadisnya. Dan di antara keutamaannya, tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa mematikan kesalahan, bisa mematikan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air mematikan api. Nabi menganalogikan sedekah itu dengan air. Ya. Dan khati'ah, kejelekan atau dosa dan maksiat adalah nar, api. Dan ini termasuk lawazim untuk kita bertaubat pada Allah. Makanya tadi Syekh Salim mengatakan ini adalah asbabu ilajiyah, sebab perbaikan agar kita mendapatkan kebaikan. Saat kita berlepas diri dari dosa dan maksiat, atau mungkin kita bertaubat, lanjutkan dengan sedekah, dengan banyak bersedekah, karena sedekah itu mematikan kesalahan dan dosa.
menghapus segala kesalahan dan dosa. Umpama kita bertaubat dari satu perkara dosa besar, umpama taubat dengan sautobatnya, ya, tobat saja insya Allah sudah diampuni dosanya dan seperti kita nol lagi. Tapi untuk istilahnya membersihkan dari bekas-bekasnya, karena kalau kita analogikan seperti gudang sampah atau gudang yang tempat yang barang-barang yang tidak berguna, ketika dibersihkan pastinya kan ada noda-noda yang tertinggal, ya tidak? Harus dibersihkan dengan apa? Dengan air ditambah dengan sabun seperti dipel agar bersih. Ya, ketika hati ini sudah banyak dosa dan maksiat, berkarat hati ini dengan dosa dan maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk hijrah bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Taubat kita itu sudah mengenolkan, istilahnya sudah mengkosongkan hati kita dari dosa dan maksiat. Untuk membersihkan karatnya, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Itu untuk mematikan api-api yang kecil yang ada di dalam hati ketika kita dahulunya berbuat dosa dan maksiat. Ya, banyak bersedekah. Umpama kita taubat dari riba, banyak bersedekah. Taubat dari korupsi, banyak bersedekah. Taubat dari syirik, banyak bersedekah. Dan dosa dan maksiat yang lainnya, banyak bersedekah untuk mematikan khati'ah, untuk mematikan dosa dan maksiat tersebut. Ya, karena sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu mematikan segala dosa dan maksiat atau keburukan sebagaimana air mematikan api. Ini pintu yang kedua, pintu kebaikan yang kedua. Yang ketiga, wassalatu rajulu fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Artinya pintu yang ketiga apa? Salat malam, tahajud, minimal witir. Minimal witir. Tidak bisa di akhir malam, di awal malam boleh. Tidak bisa di awal, tidak bisa di akhir, di tengah malam boleh. Karena ketiga waktu itu adalah tempat yang disyariatkan atau waktu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Di malam pertama, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, atau sepertiga malam terakhir. Namun kalau kita ingin melihat mana yang lebih afdol, ya sepertiga malam yang terakhir. Karena sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Ingat, jangan gambarkan Allah turunnya seperti makhluk. Jangan bayangkan Allah turunnya seperti makhluk, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan juga jangan ditakwil, jangan dirubah maknanya. Karena sebagian mereka ada yang merubah maknanya. Naam, Allah turun ke langit dunia, tapi yang turun adalah bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Rahmat Allah yang turun. Ada takwil. Ini merubah makna. Ya, merubah makna kepada makna yang lain. Beda turun rahmatnya Allah, beda dengan turunnya Allah. Yang datang dalam hadis, Allah turun di sepertiga malam. Bukan rahmat Allah, tapi memang Allah yang turun. Ya, Allah yang turun. Tapi turunnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, dan Allah Maha Sami', mendengar dan Maha melihat. Ya, mendengar dan Maha melihat. Jadi jangan serupakan. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 pintu kebaikan, dan ini yang dijadikan syahid dalam hadis ini. Ya, sebelum kita bahas abwabul khair ini, kita lanjutkan hadisnya. Thumma qala,
Ya, tsumma tala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yakni dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi ayat ini adalah dalil yang dibawa oleh atau yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau tentang abu-abu al-khair tadi. Sedekah, saum, sedekah dan salat malam. Ini dalilnya. Lihat ya ikhwah. Nabi di dalam memberikan pelajaran dan pengajaran atau ajaran kepada Mu'adz pakai dalil. Dalilnya dari ayat surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kok ada orang yang mengatakan bahwa saya beragama nggak perlu dalil-dalilan? Loh, siapa yang dia ikuti? Agama mana yang dia anu? Kalau dia mengatakan agama Islam, Nabi mengajarkan dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan ajaran, dalam memberikan pelajaran dengan dalil. Nabi dengan dalil. Dan bukan hanya ini saja, ada beberapa hadis atau berbagai hadis di berbagai macam ajaran beliau. Beliau membawakan hadis atau membawakan dalil dari Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu bersumber dari Al-Qur'an. Kok kita bisa-bisanya apalagi mengaku kiai atau mengaku ulama mengajarkan umat ini tanpa dalil? Siapa Anda? Lihat Nabi kita yang mulia membawakan dalil ketika mengajarkan para sahabatnya. Ya. Ini dalil yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 kebaikan yang disebutkan oleh beliau tadi. As-saum, was-sadaqah, was-salatul lail. Mari kita lihat bagaimana cara pengambilan istinbat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bisa menetapkan abwabul khair 3 ini? Lihat. Buka ayatnya kalau ada yang bawa Al-Qur'an. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ia menjauhkan pinggang-pinggang mereka menjauhkan pinggang-pinggang mereka dari tempat-tempat tidur mereka, berdoa kepada Rabb mereka penuh dengan rasa takut dan mengharap. Sampai di sini ini dalil untuk apa ini ya ikhwah? Salatul lail. Salat malam. Dalil untuk salat malam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dalil untuk apa? Sedekah. Dalil untuk sedekah. Lo puasa mana Ustaz? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini puasa. Loh, bagaimana kok bisa dilihat puasa? Lihat, puasa ini adalah ibadah yang tidak mengetahui kecuali diri seorang hamba sendiri dengan Allah. Ada orang lain tahu kalau seorang hamba itu sedang berpuasa? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kecuali kalau hamba itu memberitahu saya sedang puasa, baru hamba yang lain itu tahu kalau dia sedang puasa. Tapi kalau nggak puasa, tahu dia. Kalau nggak ngomong kalau dia nggak puasa, nggak ngomong kalau dia puasa, tahu kita? Nggak tahu. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia antara diri hamba itu sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat kalimatnya, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada yang tahu satu jiwa ma ukhfiya lahum, apa yang ia sembunyikan bagi mereka
min qurrati ayun, dari sekedip pandangan mata mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang mereka amalkan. Ini diambil oleh Nabi puasa. Puasa itu tidak ada yang tahu dari ibadah itu kecuali hamba itu sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tahu apa yang dia sembunyikan. Allah tahu apa yang seorang hamba sembunyikan dari ibadah puasanya. Ya, ini ayat yang ke-17 ini adalah dalil untuk as-saum, puasa. Ya. Tapi Nabi menyebutnya puasa dulu ya, puasa dulu, sedekah baru salat malam. Tapi dalilnya salat malam dulu, sedekah baru puasa. Enggak apa-apa. Terbolak-balik nggak apa-apa, yang penting yang jelas adalah dalilnya tepat. Nabi pakai dalil. Kok kita mengatakan nggak, kita mah agama nggak perlu pakai dalil-dalilan? Masya Allah, agama siapa itu? Siapa yang kita tiru beragama tanpa dalil? Sudah begitu mengaku dirinya beragama tanpa dalil, tapi mengaku dirinya saya itu paling mencintai Nabi. Kelompoknya paling mengaku mencintai Nabi. Nabi yang mana? Telat. Nah, kita lanjutkan. Ini abwabul khair. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umuduhu wa amudihi wa dhirwati sanamih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang ra'sul amr, kepalanya urusan. Kepalanya urusan maksudnya inti daripada agama ini. Al-amru yang dimaksud adalah din, adalah urusan yang dimaksud adalah urusan agama. Karena yang dibawa oleh Nabi urusan apa? Urusan dunia? Bukan, urusan agama. Ya, urusan agama. Dan mana dalil yang menunjukkan al-amru itu din? Pakai dalil lagi. Mana dalil yang menunjukkan al-amru itu adalah din, agama? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, maka hendaklah berhati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, mereka menyelisihi an amrihi, dari urusan Nabi. Urusan Nabi apa? Agama. Antusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau dia tertimpa azab yang pedih. Orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi agama Nabi, dia akan tertimpa dua atau salah satunya. Imma tertimpa fitnah, imma tertimpa azab. Hati-hati bila tidak mau ittiba kepada Nabi. Di mana orang tadi yang mengatakan bahwasannya saya beragama tanpa dalil? Agama mana yang dia ikuti? Nabi siapa yang dia ikuti? Justru kalau seandainya dia menyelisihi perkara Nabi, dua mereka akan terkena, imma terkena fitnah, imma terkena azab. Bukan mendapatkan hidayah, bukan mendapatkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyelisihi urusan Nabi, kalau menyelisihi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini, ittiba itu perkara wajib. Jadi juga jangan dengarkan nggak perlu kita beragama mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Kita punya akal sendiri kok, kita punya cara sendiri kok. Kita bisa berkreatif, berkreasi. La haula wala quwata illa billah. Ini syubhat yang sesat, menyesatkan di dalam beragama. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang memberikan syubhat seperti itu. Naam. Ra'sul amri al-Islam. Qultu bala ya Rasulullah, kata Mu'adz.
Baiklah wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, Rasul amri al-Islam. Inti dari urusan adalah Islam. Yani inti daripada agama adalah al-Islam. Para a'immah mentafsirkan yang dimaksud adalah asy-syahadah. Asy-syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi mendakwakan Islam diawali dengan syahadat, 2 kalimat syahadat. Urusan perkara itu adalah tauhid. Urusan Islam yang paling inti adalah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ini Rasul Amr. Kalau kita ingin mengatakan, boleh nggak kita kita tafsirkan Rasul Amri at-Tauhid? Jaiz. Bal hada tafsiruh as-sahihah. Ya. Inti daripada urusan adalah tauhid. Bahkan ini adalah tafsir yang sahih. Tafsir yang dibawakan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan Rasul Amri al-Islam ay at-Tauhid, al-aqidah. Yani aqidatus sahihah. Akidah yang benar, akidah yang sahih. Ini Rasul Amr. Kepalanya urusan atau inti daripada urusan. Wa umuduhu as-salah, dan tiangnya adalah as-salah. Dan ini lafaz yang sahih bahwasanya salat itu tiang agama, ya. Bukan lafaz as-salatu imaduddin, karena di sana beredar lafaz as-salatu imaduddin. Maknanya benar, tapi lafaz itu tidak ada dalam hadis. Sehingga kita mengatakan secara lafaz hadis itu tidak ada asalnya. Karena sebagian mereka lafaz as-salatu imaduddin mereka nisbahkan kepada hadis. Walaysa bil hadis, dan itu bukan hadis. Ya, bukan hadis. Yang benar adalah wa umuduhu as-salah, dan itu penggalan daripada hadis yang panjang ini. Dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari sanam itu punggung, ya, punggung onta itu sanam. Dirwah itu yang membentuk gunung seperti itu, punuk namanya, punuk onta, itu namanya dirwatus sanam. Ya, itu dirwatu sanam. Bisa kita artikan, dan puncak daripada Islam, puncak daripada agama adalah jihad fisabilillah. Namun ya ikhwan, ini seolah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Islam itu seperti onta. Ya, Islam itu seperti onta. Ya, kalau kita bayangkan binatang onta, kepalanya itu tauhid atau al-Islam, tauhid, syahadat la ilaha illallah. Salat berada di mana? Kakinya. Yang memberdirikan onta itu kaki. Dan jihad berada di punuknya, di atasnya. Ya. Lalu kalau kita gambarkan kaum muslimin pada zaman sekarang ini dengan onta, maka kita akan melihat bahwa itu seperti onta yang sakit. Ya. Utamanya yang berada di sisi atau di bagian kepalanya. Alhamdulillah kaum muslimin sekarang sudah banyak memenuhi masjid, sehingga tegak, hampir-hampir tegak, sudah banyak. Ini berkat dakwah sunnah, berkat dakwah al-haq, mengajak mereka untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Tapi tauhidnya ya ikhwah, akidahnya ini yang masih, kalau bahasa kita, amburadul, berantakan, masih belum satu. Sehingga kalau kita lihat nih, kepalanya ini masih sakit, perlu dibenahi. Salatnya pun, kalau dikatakan apakah salatnya sudah kuat? Belum, karena masih banyak mereka yang tidak mencontoh Rasulullah SAW salatnya. Salatnya dengan istihad mereka masing-masing.
Ya, salatnya dengan istihad mereka masing-masing. Mulai dari niat sampai salam. Ya, mulai dari niat sampai salam. Seperti diantaranya juga yang membuat salatnya ini lemah, yaitu barisan mereka ketika berada di shaf. Alhamdulillah di sini saya lihat rapat ya, alhamdulillah. Lihat di masjid-masjid yang belum menyentuh dakwah sunnah di sana, itu shafnya masya Allah sudah renggang, tidak lurus lagi. Ini yang menyebabkan jamaah kaum muslimin itu centang perenang. Ini yang menyebabkan sholatnya lemah, kaki ontanya lemah, kakinya berdiri tapi masih oglek lah bahasa kita, belum bisa berlari, masih lemah. Meskipun sudah berdiri tapi masih lemah, dia belum bisa berlari. Makanya masih perlu diperbaiki sholatnya. Ya, ketika kakinya sudah kuat, kepalanya sudah baik, baru naik ke atas untuk jihad. Nah, yang terjadi sekarang kan dakwah jihad, palanya masih rembesan, matanya belum bisa lihat, kakinya masih lemah, suruh lari, ya ontanya jatuh lagi, gak bisa berangkat jihad. Yang terjadi apa? Kalah melulu kaum muslimin. Karena apa? Inti dari urusan kepalanya belum diperbaiki, kepalanya belum diobati, dia masih sakit ontanya itu. Ya, kakinya juga masih sakit, masih lemah, perlu diberikan energi, perlu diberikan asupan makanan yang kuat sehingga ia bisa berdiri dengan kuat. Apa asupannya? Al-ilmu wat tauhid. Tauhid untuk memperbaiki kepalanya, salat atau ilmu untuk memperbaiki ibadahnya, utamanya salat. Dan digambarkan kenapa salat itu tiangnya, gak yang lain. Kok gak puasa, gak zakat? Apakah puasa zakat itu bukan tiangnya? Tiang, tapi tiang yang kecil-kecil. Salat itu tiang yang besar. Itu maksudnya. Tiang juga, tapi tiang kecil-kecil. Ya. Dan semua tiang yang kecil-kecil ini bergantung pada tiang yang besar, yaitu salat. Karena apa? Seseorang beribadah tapi tidak salat, bermanfaat gak ibadahnya? Tidak ada manfaatnya. Puasa tapi gak salat, manfaat gak? Gak manfaat. Ya, tapi salat, dia salat tapi gak puasa, ada tolelir tidak? Ada ditolelir, ada tolelir. Ya, zakat, dia menunaikan zakat, masya Allah, sodako, masya Allah, tapi nggak sholat, manfaat nggak? Nggak manfaat, tidak ada ganjarannya di sisi Allah. Tapi dia sholat, sholat, cuman sodakonya masih ya tergantung ada harta atau tidak, ada dapat rezeki atau tidak. Sodakonya dihitung nggak? Artinya berdosa tidak? Tidak. Haji dia berangkat, umroh bolak-balik, tapi sampai di sini nggak sholat, sholatnya cuma di Masjidil Haram doang. Itu pun kalau nggak telat. Ya. Begitu sampai tanah air nggak sholat, manfaat tidak? Nggak manfaat. Tapi dia menegakkan sholat, jarang atau sesuai dengan kemampuan. Dia nggak pergi haji lah karena mungkin nggak mampu. Dihitung tidak amalannya? Dihitung. Sholat itu barometer baik dan buruknya sebuah amalan. Makanya Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in salahat fa salaha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Awal yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat, yakni dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalannya. Yang paling pertama kali dihitung adalah salat. Jika salatnya baik, jika salatnya benar, seluruh amalannya benar. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya rusak. Oleh karena itu, salat itu tiang agama, tiangnya. Ya, umuduhu as-salah.
wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Oleh karena itu, kalau kita bisa melihat bentuk onta ini atau 3 perkara ini dari bentuk onta, maka yang paling pertama kali dibenahi adalah akidah muslim, tauhidnya seorang muslim. Ini yang perlu dibenahi. Dan jangan mengatakan, oh enggak ada kaum muslimin sekarang yang berbuat kesyirikan. Siapa bilang? Anda saja yang belum mengenal kebenaran. Kalau Anda mengenal kebenaran dan mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya tauhid, maka Anda akan melihat kaum muslimin yang berbuat kesyirikan. Hatta mungkin orang tua kita, dia terjebak ke dalam kesyirikan terkadang. Orang-orang tua yang dulu yang ibadahnya masih mengikuti nenek moyang, masih bikin sesajen, masih nyimpan jimat. Nah, ini kan syirik, kesyirikan. Ya, pelajari tauhid yang benar, maka dia akan mengetahui siapa ahlinya. Bisa? Belum. Baik. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah wahai Mu'adz, aku kabarkan kepadamu dengan yang memiliki semua itu, yakni yang memiliki semua kebaikan dan rasul amr tadi. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz menjawab, baiklah wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil lisannya. Wa qala kuffa 'alaika hadza, tahan olehmu ini. Naam, ada. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz dengan yang memiliki itu semua, yakni yang memiliki arkanul Islam, yang memiliki abwabul khair, dan yang memiliki 3 perkara yang penting, yaitu ra'sul Islam wa umuduhu wa dhirwatu sanamih. Thumma faqultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, kata Mu'adz, baiklah wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, lalu beliau mengambil lisannya, diambil lisan. Wa qala kuffa 'alaika hadza, dan beliau bersabda, tahan olehmu ini. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhidhuna bima natakallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum, kita akan ditangkap, kita akan disiksa bima natakallama bih, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita katakan? Faqala thaqilatka ummuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga ibumu memberatkanmu. Ini doa kecelakaan, ya, doa celaka. Tapi bukan itu yang dimaksud. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoa demikian bukan
dalam rangka untuk mentahdzir atau menghinakan Mu'adz, bukan. Tapi agar Mu'adz bin Jabal yunabbihu, memperhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh lalai. Jangan lalai. Ya. Jadi bukan bermaksud Nabi mendoakan kejelekan, bukan. Thaqilatka ummuk. Ya, semoga ibu memberatkanmu. Kamu ini bagaimana? Gitu bahasa kita. Ya. Wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia ditelungkupkan di dalam neraka di atas wajah mereka, atau dalam lafaz yang lain aw ala manakhirihim, atau di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil dari lisan-lisan mereka, hasil ucapan dari lisan mereka. Mereka itu ditelungkupkan di atas neraka. Mengapa demikian? Karena lisan membatalkan semua kebaikan yang diajarkan oleh Nabi tadi. Membatalkan syahadat, membatalkan salat, membatalkan seluruh ibadah, bahkan membatalkan ra'sul amr wa umuduhu wa dhirwatus sanami. Disebabkan karena lisan, maka orang itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam neraka, ditelungkupkan di atasnya, disebabkan karena lisan. Ini tahdzir yang keras, peringatan yang keras terhadap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, yang sejatinya kepada seluruh kaum muslimin, agar berhati-hati dengan lisan. Lisan itu membatalkan semua amalan terkadang. Mengapa? Terkadang kesyirikan terjadi disebabkan karena lisan. Dosa-dosa besar juga terjadi disebabkan karena lisan. Kadang kita berbicara ringan, ternyata Allah cemplungkan ke dalam neraka jauh, ke dalam jurang neraka yang sangat dalam, padahal ringan ucapannya. Tapi bukan berarti lisan semata-mata dia berucap demikian, terkadang timbul dari dalam hati. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan lisan itu wakilnya hati. Al-qalbu amirul badan. Hati ini amirnya badan, pemimpinnya, penguasanya badan, amir. Wal lisanu wakiluhu, awakiluha. Lisan adalah wakilnya. Maka terkadang apa yang diungkapkan dengan lisan itu disebabkan dari hati. Apa yang diucapkan lisan itu terkadang muncul dari hati. Dari hawa, hati yang sudah yang ditunggangi oleh syaitan, hawa nafsunya itu, sehingga keluar kata-kata kufur, keluar kata-kata nifaq, keluar kata-kata yang membawa kepada dosa dan maksiat. Itu disebabkan karena lisan. Yang menyebabkan kekalnya Fir'aun apa? Lisan. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Makanya kekal Fir'aun di neraka itu. Dan dia ingin taubat dengan lisannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya saat yughargir, saat nyawanya sedang meregang nyawa, sedang ditarik oleh malakul maut di lautan. Ya. Kemudian banyak lagi yang disebabkan dengan lisan. Ya, kekufuran yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seorang anak manusia seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Disebabkan karena apa? Lisan. Apa yang dosa apa yang dilakukan dia? Ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah ini dosa yang menjijikkan, dosa besar yang menjijikkan setelah syirik. Dosa besar yang menjijikkan itu ghibah dan namimah.
Allah yang memberikan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Jijik kan? Ya. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, sedangkan kamu itu benci, enggak suka, jijik. Tapi memang demikian kenyataannya. Dosa lisan itu ghibah dan namimah. Ya. Dan di antara yang disebabkan karena dosa lisan itu riya. Dan ini dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu riya. Ya. Dengan ucapannya, oh kalau bukan saya siapa lagi? Kalau bukan karena saya kajian ini mati. Masya Allah. Wa man anta, siapa kamu? Ini riya. Sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji. Kalau bukan karena saya, ini hancur kajian ini. Kalau bukan karena saya, nggak akan hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Ini riya. Karena apa? Lisannya mengatakan demikian. Batal amalannya, hancur amalannya, ditelungkupkan di dalam neraka. Ya. Dan memang terkadang juga seperti itu dianggap perkataan biasa. Ya, kalau nggak ada kamu mungkin saya udah mati. Itu kata-kata biasa bagi manusia, tapi di sisi Allah besar itu. Bisa dilemparkan seorang manusia ke dalam jurang yang sangat dalam hanya disebabkan karena mengatakan, kalau bukan karena kamu saya mungkin udah mati. Yang benar apa kata-katanya? Kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Itu yang benar. Tapi kalau bukan karena kamu, wah, ini sudah menafikan Allah. Ini perkataan syirik. Dan syirik itu membatalkan amalan. Ya, ini bahaya. Jadi perkataan-perkataan yang mungkin ringan bagi manusia ternyata menyebabkan manusia ditelungkupkan di dalam neraka. Yang terakhir ini tahdzir yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan. Di antara abwabul khair, yakni bab as-sadaqah, ini banyak sekali ya ikhwah. Kalimat sadaqah ini kalimat yang sangat umum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai macam sedekah. Ya, sedekah dengan hati, lisan dan anggota badan. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsi min ibni Adam illa 'alaiha sadaqah." Tidaklah dari satu jiwa anak Adam melainkan atasnya sedekah. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, tala'at fihi syam, setiap terbit matahari, yang dari pagi. Qila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqah natasaddaqu biha? Dari apa atau dari mana kita bisa bersedekah untuk bersedekah dengannya? Jadi ternyata sahabat memahami ini adalah bersedekah dengan harta saja. Kemudian Nabi menjawab, faqala inna abwabal khair lakathiratun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sungguh sangat banyak. Yani pintu-pintu sedekah itu sangat banyak. At-tasbihu wat tahmidu wat takbiru wat tahlilu. Hada sedekah. Ini sedekah dengan apa? Lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tahlil ini ucapan la ilaha illallah. Wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ini sama dengan lisan, sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Ini bukan dengan lisan tapi dengan anggota badan. Ini juga banyak yang diabaikan oleh manusia. Ketika melihat gangguan, biasa lewat saja. Padahal kalau seandainya dia singkirkan, itu adalah sedekah.
wa tusami'ul asumma wa tahdil a'ma, memberikan pendengaran kepada orang yang tuli, artinya membisikkan, menyampaikan berita kepada orang yang tidak bisa mendengar. Tusami'ul asumma wa tahdil a'ma, memberikan petunjuk kepada orang yang buta. Ya, memberikan petunjuk, ini ya memberikan jalan, dikasih petunjuk pada orang yang buta. Wa tadullul mustadil, dan berikan petunjuk pula kepada orang yang minta petunjuk, artinya mencari sesuatu dan minta petunjuk. Ala hajatihi, atas kebutuhannya. Wa tas'a bi shiddati saqaika ma'a lahfan al-mustaghith, dan berusaha keras untuk memberikan minum kepadamu bersamaan dengan orang yang lahfan al-mustaghith, orang yang lalai untuk minta pertolongan. Wa tahmilu bi shiddah dhira'aika ma'ad dha'if, dan engkau membawa ya sekuat tenaga dengan sikumu terhadap orang yang lemah. Jadi orang yang lemah dibopong, itu namanya membawa dengan sikumu. Ya, berusaha membawa dengan sikumu orang yang lemah. Ya, orang yang sakit mungkin ketika dia lemah untuk berdiri, dibopong oleh kita dengan siku kita, berusaha keras agar dia bisa berdiri. Ini sedekah. Fahadha kulluhu sadaqatun minka ala nafsika, maka semuanya itu adalah sedekah darimu atas dirimu sendiri. Jadi apa yang kita perbuat kepada orang lain itu ternyata sedekah pada diri kita sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Albani dalam riwayat dalam tempat yang lain beliau mengatakan sahih li ghairihi. Ya, sahih li ghairihi, tentang abwabu al-khair, dari pintu sedekah. Karena memang sedekah secara umum itu bukan hanya sekedar kita memberikan mal kepada orang yang lemah, al-fuqara wal masakin, la. Dengan lisan ini sedekah, dengan hati dan anggota badan itu sedekah. Jadi jangan mengatakan, "Oh, dengan apa saya bersedekah?" Banyak bentuknya. Abwabul khair katsira. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ngajarin orang untuk baca Quran itu sedekah. Baca Iqra, umpama kita tahu huruf-huruf. Ya, orang untuk baca Al-Quran butuh Iqra terlebih dahulu. Kita ajarkan satu persatu mengenalkan huruf. Ini sedekah. Ya, ini sedekah. Banyak. Ya, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak dari sedekah. Ya, ini sebagai tambahan penjelasan dari abwabul khair. Was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ingin bersoal jawab sedikit saja, masih ada waktu 5 menit. Silakan, dipersilahkan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tentang tahlilan, apakah termasuk sedekah atau tidak? Begini, kalau kita berbicara ibadah, na'am, sedekah minal ibadah. Sedekah itu termasuk dari ibadah. Maka kalau berbicara ibadah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukunnya itu ada 3. Al-mahabbah wal khauf wal raja. Cinta, rasa takut dan mengharap. Syaratnya ada 2. Al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda ya dengan kalimat tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil itu kalimat la ilaha illallah, itu kita tidak boleh mengingkari. Kufur kalau kita ingkari. Yang kita ingkari adalah yang sudah bersambung dengan an, biasanya ada ritual tambahan-tambahannya yang mereka pun ingin mendapatkan ganjaran di dalamnya. Kita tidak menanyakan atau tidak mempermasalahkan zikir-zikir yang ada di dalamnya, tapi yang kita permasalahkan adalah kaifiyat. Apakah tata cara ini, apalagi dilakukannya berkaitan dengan
kematian atau apapun. Bahkan terkadang dia bawa juga bukan kematian saja, malam ingin pernikahan juga ada yang gitu, pakai tahlilan seperti ini. Apakah ini termasuk sedekah? Iya. Bagaimana kita katakan sedekah sementara itu adalah sebuah kemungkaran? Kenapa dikatakan kemungkaran? Karena keluar dari contoh Rasulullah. Karena sesuatu yang tidak mengikuti contoh Rasulullah ini adalah bukan ibadah. Meskipun di atasnya banyak manusia mengatakan itu ibadah atau baik. Meskipun dikatakan baik, karena ukuran atau takaran amalan ibadah itu bukan hanya sekedar baik, tapi apakah itu dicontohkan oleh Nabi atau tidak. Ya. Nah, kalau seandainya ibadah ini tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian kok bisa kita katakan sedekah? Ini bagaimana cara pengambilan dalilnya? Maka secara tegas kita katakan tahlilan yang sejatinya itu adalah tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan ibadah. Sekaligus tidak bisa dikatakan sedekah, karena sedekah itu masuk ke dalam ibadah yang harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedekah tahlilan bukan dikatakan sedekah karena menyelisih petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada petunjuknya cuman lafaz-lafaz zikirnya saja. Yang kita ingkari itu di mana dalil bahwasanya Nabi melakukan ngumpul-ngumpul dengan berjamaah, dia berzikir, apalagi berkaitan dengan orang meninggal. Di mana kita temukan dalilnya? Tidak ada. Ya. Bukan kita mengingkari zikirnya loh ya, jangan salah paham. Kita tidak mengingkari zikirnya. Kan di dalamnya ada tahlil, la ilaha illallah, ada tasbih, ada tahmid. Itu kalimat yang bagus. Tapi kalau kita letakkan dalam rangka berkumpul setelah kematian, ini mana dalilnya? Enggak ada. Loh, kalau gitu kapan dibacanya? Ya bacanya di pagi dan petang. Di mana ya? Di masjid. Tidak berkaitan dengan apapun. Tidak berkaitan dengan mau menikah, tidak berkaitan dengan orang meninggal, tidak. Ya, tidak. Mungkin yang jadi persoalan, oh orang ini ada dalilnya bla bla bla. Di mana? Seluruh mazhab, seluruh imam mazhab tidak ada yang menetapkan dan mensyariatkan bahwa itu adalah bagian daripada ibadah. Tidak ada sama sekali. Hatta Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i itu mengingkari dan benci dengan berkumpul-kumpul setelah kematian. Itu Imam Syafi'i loh. Celakanya orang-orang yang melakukan ini mengaku dirinya bermadhab Syafi'i. Syafi'i yang mana? Kalau dia mengatakan Imam Syafi'i, imam madhab, lo lihat tuh baca ada kitabnya. Atau mungkin bahkan para ulama yang mengikuti Syafi'i seperti Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Baqillani. Lihat di a'immah Syafi'iyah ini, semuanya mengingkari dalam kitab-kitab mereka. Kita mengikuti Syafi'i yang mana? Ya, bahkan kita katakan kalau seandainya mereka benar-benar tulen mau mengikuti mazhab Syafi'i, sungguh mereka akan berada di atas sunnah, dan mereka akan mengingkari amalan-amalan mereka yang menyelisihi sunnah itu sendiri. Tapi sayangnya banyak manusia tidak mengetahuinya. Kita sayangkan. Kita hanya bisa mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Nah, kelas? Iya, silakan Bapak. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyatakan kita itu tidak usah membahas politik. Yang saya pertanyakan sama Pak Ustadz sekarang, apakah Nabi Muhammad SAW apakah tidak ikut juga berpolitik di saat mendirikan ajaran-ajaran Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lafaznya, saya tidak mengatakan kita tidak usah bicara politik, tidak. Bisa direkam lagi, bisa diulang lagi. Tidak ada kalimat itu. Pak Ustadz menyatakan
tidak usah membahas politik, tidak bermanfaat. Oh begitu. Kan begitu tadi. Bukan begitu lafaznya. Terkadang kita bicara politik tidak bermanfaat. Terkadang. Enggak secara mutlak saya menolak politik, tidak. Sebenarnya di permasalahan itu dikit-dikit bicara itu, sehingga kaum muslimin terjadi kebodohan disebabkan karena politik melulu yang dibahas. Gitu yang maksud. Ya, kita tidak menafikan kalau ingin berbicara politik ada tempatnya, ada temanya sendiri, gitu. Jadi tidak menafikan. Saya tidak menafikan. Ya. Sekarang kemudian juga dalam rangka saya membantah sebagian mereka ada yang meremehkan tentang pembicaraan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu diremehkan dengan mengatakan tadi bicaranya surga melulu dan neraka melulu. Ya, sekali-sekali bicara politik. Dan terkadang orang ketika ngaji bicara politik itu demen banget dah, padahal tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kemudian nanti ujung-ujungnya imma terprovokasi atau mungkin mengarahkan kepada salah satu partai dan seterusnya. Ini kan ingin ingin membelah atau mengacak-acak umat gitu loh. Ya. Kita tidak menginginkan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali. Apakah Rasulullah berpolitik? Nah, Rasulullah berpolitik. Tapi yang dimaksud adalah politik syar'iyah. Bukan politik apa yang ada pada zaman sekarang ini yang disebut dengan politik asriyah, bukan. Dan politik yang kita inginkan adalah politik atau siyasah bahasa Islamnya, as-siyasah allati yuriduha lana as-siyasatu syar'iyyah. Politik yang kita inginkan adalah politik syar'iyyah. Dari mana kita mendapatkan politik syar'iyyah? Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, ya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu ada, berbicara politik juga ada. Akan tapi kita tidak mengarahkan jamaah, mengarahkan kaum muslimin untuk memilih salah satu golongan atau partai. Tidak. Gitu yang saya maksud. Jadi bukan berarti bicara politik tidak ada manfaatnya. Dalam kondisi sekarang, ya, kondisi sekarang yang carut marut, mereka merasa lebih benar dan paling benar, dan setiap bicara politik mengarah kepada partainya. Ini apa-apaan? Dan kaum muslimin yang berada di seberang sana dikatakan musuhnya, bahkan saling menjatuhkan. Ini apa-apaan? Perang dengan kaum muslimin sendiri. Kita tidak menginginkan seperti itu. Itu yang saya maksud. Dan yang kita inginkan kalau ingin bicara politik, siyasah syar'iyyah, maka kita bahas, ada kitabnya. 2 kitab yang bagus berbicara politik, yakni Ahkamus Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi. Yang kedua As-Siyasatus Syar'iyyah karya Syekhul Islam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi yang kita inginkan adalah siyasah syar'iyyah. Lalu kita mengatakan apakah partai-partai sekarang tidak sesuai dengan syar'iyyah? Kita jawab na'am. Karena politik yang mereka gunakan itu politik belah bambu, atau politik kadzdzab, politik dusta. Ya. Banyak berdusta mereka berpolitik. Ini politik apaan? Politik bohong. Mengarahkan kaum muslimin untuk satu partai dengan berita-berita bohong, dan tidak sedikit mereka menebarkan hoaks untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ini politik apa yang seperti ini? Bukan politik syar'iyyah. Ya, politik syar'iyyah jauh dari kebohongan. Politik syar'iyyah bukan membela salah satu golongan, tapi politik syar'iyyah menyatukan umat, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. Bukan untuk menjatuhkan Islam itu sendiri, dan kaum muslimin tidak menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai menumpahkan darah. Ini bukan politik syar'iyyah.
Jadi politik syariah menjaga kemaslahatan umat dan bukan politik bohong. Yang terjadi kan politik bohong. Hatta mereka yang berkumpul atas nama Islam, bohong yang mereka sebarkan. Oleh karena itu yang saya katakan, politik nggak ada manfaatnya kalau politik bohong. Ya mereka, apalagi belah bambu. Belah bambu gimana? Injak bawah, tekan atas, naikin ke atas. Yang di atas, kita anjung. Yang di bawah diinjak. Itu politik belah bambu yang ada pada zaman sekarang ini. Sudah bohong seperti itu, dijilat yang atas, diinjak yang bawah. Ini bukan politik syariah. Ya. Belum lagi kalau kanan kirinya disikut di kanan, yang di kiri ditendang. Ini apa-apaan politik ini. Makanya politik seperti ini nggak manfaat kita bicara. Makanya kita ajak manusia untuk selalu beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ya, dan saling menghormati, menjaga kehormatan, ya, bersatu di atas akidah yang hak, akidah yang benar. Bila ingin berpolitik, politiklah dengan politik yang syar'i. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini udah habis. Ya. Habis. Pak Ustaz, ya. Jadi yang dimaksud dengan politik syariah tadi, apakah di Indonesia ini ada yang Pak Ustaz sampaikan barusan itu? Sebab bagaimanapun kata Pak Ustaz tadi, umat Islam umumnya bingung. Yang politik syariah itu yang mana? Berbentuk apa? Sebab bagaimanapun kata Pak Ustaz tadi bilang, sudah panjang lebar Pak Ustaz sampaikan, yang masyarakat Islam itu, yang syariah itu apa? Terima kasih. Ya. Nah, bagus pertanyaannya. Yang bagaimana yang syariah itu? Perlu belajar. Makanya kita ajak kaum muslimin belajar Islam. Mulai dari dasar, mulai dari tauhid. Kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah. Kita tidak akan mengetahui perjalanan Rasulullah tanpa belajar, tanpa membuka kitab, tanpa membuka hadis-hadis Nabi, tanpa membuka Al-Quran. Bagaimana? Panjang pembahasannya. Oleh karena itu, maka tadi sudah saya tunjukkan, ada loh kitabnya, Asy-Syiasatu Syar'iyyah. Kita bahas itu. Ada juga Ahkamu Sultaniyah, Ahkamu Sultaniyah, hukum-hukum kekuasaan judulnya. Ada bahas itu, baru kita mengerti bagaimana politik syariah. Intinya, politik syariah itu adalah politik yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu politik syariah. Yang kedua, politik yang tidak dilandasi dengan kebohongan, politik yang dilandasi dengan kejujuran dan niat untuk berdiri di atas tauhid dalam menyatukan umat, dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Begitu. Ya. Jadi nggak masuk dengan politik yang ada pada zaman sekarang ini atau di Indonesia ini. Kalau kita katakan apakah ada yang menegakkan politik syariah di Indonesia? Enggak ada. Hatta dia berpartai Islam, enggak, dia tidak menegakkan partai siasat syariah. Belum ada, bukan enggak ada, belum ada. Dan bahkan orang-orang yang terjun ke dalam politik sendiri, mereka tidak tahu bagaimana politik syariah karena kurangnya belajar. Jadi Ya, golput ya, wassallallahu sudah Pak. golput ya? Hah? Golput. Maksudnya? Jadi kita tidak usah memilih salah satu partai gitu. Kata Pak Ustaz kan tidak ada. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.